Kali ini kita akan bahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Dalam istilahnya, K3 ini bisa berupa higiene perusahaan dan kesehatan kerja atau Hiperkes, kemudian disingkat K3, dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health. Adapun tujuan K3 diantaranya adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, kemudian melindungi kesehatan tenaga kerja, selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja, dan sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Adapun contoh-contoh K3 di sini dapat diperhatikan yaitu penyediaan alat pelindung diri atau APD, selanjutnya penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian pelatihan keselamatan kerja, asuransi, dan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada gambar berikut terlihat beberapa alat pelindung diri. Di antaranya alat pelindung untuk kepala yaitu topi, kemudian untuk mata berupa kacamata, untuk kaki berupa sepatu, dan lain-lain. Macam-macam kecelakaan kerja. Menurut jenisnya, kecelakaan terdiri dari terjatuh, ketimpa benda, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, juga kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi. Adapun kecelakaan kerja menurut penyebabnya antara lain bisa ditimbulkan karena mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya. Kemudian alat angkut, misalnya alat angkut darat, alat angkut air, dan lain-lain. Selanjutnya bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalnya bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya. Selanjutnya penyebab dari lingkungan kerja atau di luar bangunan, di dalam bangunan, dan di bawah tanah. Selanjutnya juga penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas. Kecelakaan kerja menurut luka atau kelainannya. Ini bisa berupa patah tulang, dislokasi atau keseleo, kemudian renggang otot atau urat, selanjutnya memar dan luka dalam yang lain, kemudian amputasi, luka di permukaan, gegar dan remuk, luka bakar, keracunan mendadak, pengaruh radiasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kecelakaan kerja menurut letak kelainan atau luka di tubuh. Ini bisa macam-macam, diantaranya di kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat, letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Sebagai penyebab kecelakaan kerja itu bisa bermacam-macam, diantaranya perilaku yang tidak aman mencakup yang pertama sembrono dan tidak hati-hati. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan. Yang ketiga, tidak mengikuti standar prosedur kerja. Keempat, tidak memakai alat pelindung diri. Kelima, kondisi badan yang lemah. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja yang lain itu adalah kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan.
Berikut ini terlihat gambar-gambar penyebab daripada kecelakaan kerja. Di sini terlihat kabel yang melintangi jalan sehingga menyebabkan jatuh. Manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Sedangkan sistem manajemen K3 atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Terdapat 5 prinsip dasar MK3 yang meliputi: pertama, penetapan kebijakan K3, kedua, perencanaan penerapan K3, kemudian yang ketiga, penerapan K3, keempat, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja K3, dan kelima, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Adapun tujuan penerapan sistem manajemen K3 diantaranya adalah: yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Berikutnya yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Kemudian yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Selanjutnya yang keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Selanjutnya yang ketujuh adalah meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Dan yang kedelapan adalah pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3. Di sini timbul pertanyaan, siapa saja yang perlu menerapkan SMK3? Nah, sesuai pasal 3 Permenaker nomor 05 Men tahun 1996, perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau pada potensi bahaya ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang.